Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah di Balikpapan terbakar. Sejauh ini penyebab kebakaran belum diketahui. Seorang penjudi online atau daring di Kabupaten Berau diringkus polisi. Dampak dari bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan parkir di sejumlah kawasan di Samarinda diatur ulang. Dari video amatir yang dibagikan, personel Satreskrim Polres Berau mendatangi sebuah lokasi di kawasan tepian Segah Tanjung Redep Berau. Tujuannya yakni meringkus seorang pelaku berinisial W yang diduga terlibat permainan judi online atau daring. Kasat Reskrim menyatakan gerak cepat dilakukan setelah mendapat informasi permainan judi online dengan nilai taruhan hingga 10 juta rupiah. Upaya ini tidak sia-sia dan pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan. Dari pengungkapan ini, polisi kini tengah melakukan pemblokiran terhadap situs judi online tersebut. Judi online terakhir kita melakukan penangkapan pada tanggal 1 Desember 2024 di tepian Segah Kabupaten Berau. Jadi kita mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memasang taruhan terhadap salah satu situs di salah satu tepian Kabupaten Berau. Setelah kita melakukan penyelidikan, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap salah satu seorang pria berinisial W yang sedang memasang taruhan terhadap salah satu situs judi online dengan jumlah transaksi lebih dari 10 juta. Kerja keras ini merupakan upaya dari Satreskrim dalam mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Polisi juga masih harus bekerja keras untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat perjudian tersebut. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Samarinda Kota mendatangi sebuah lahan kosong milik Pemkot Samarinda yang berada di Jalan Mula Warman, Kelurahan Karangmumus. Area tersebut disasar karena diduga dijadikan sebagai tempat pesta narkoba. Saat memastikan situasinya di dalam lahan berpagar tersebut, petugas mendapati sejumlah jarum suntik, alat hisap, dan botol kosong. Peralatan tersebut diduga digunakan para pelaku untuk menikmati narkoba. Agar kejadian serupa tidak berulang, petugas akhirnya membongkar pagar seng yang menutupi lahan tersebut. Setelah hampir 4 hari lakukan pemantauan, ternyata masih dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya kita buka supaya juga warga sekitar bisa membantu memperhatikan, membantu melihat apabila ada orang-orang tidak dikenal yang kembali berada di area ini. Saat melakukan sidak ini ditemukan apa saja, Pak Camat? Pada hari ini kembali ditemukan adanya jarum suntik, ada juga apa tadi namanya, sedotan yang sudah dibentuk untuk menyerupai suatu bongkar. Ya seperti itulah, seperti alat hisap tertentu. Untuk langkah berikutnya, lahan kosong ini akan dibersihkan dan akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah atau TPS sementara. Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Satu demi satu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Samarinda harus menjalani tes urin. Kegiatan ini berlangsung di kantor pusat Damkar di Jalan Mula Warman, Samarinda Kota, Rabu siang. 223 petugas Damkar, baik lapangan maupun staf, satu persatu menjalani tes urin Rabu 4 Desember 2024. Kasubag Umum BNNK Samarinda menyatakan, Disdamkar merupakan salah satu dinas yang secara rutin melakukan tes urin. Ini harus menjadi contoh bagi dinas lainnya guna memastikan seluruh pegawainya terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Jika dalam tes ini ditemukan indikasi positif, maka petugas tersebut akan direhabilitasi. Oh iya, jadi kalau misalnya di sini ada yang terindikasi positif, tentunya kita tidak akan pidanakan. Jadi kita akan panggil, kita akan asesmen, kita akan cari tahu sejauh mana dia menjadi pemakai. Kalau memang ini bisa kita rehabilitasi, kita bantu rehabilitasi. Rehabilitasi ya. Sejauh ini pelaksanaan seperti apa tadi, Bang? Sejauh ini sudah selesai nih tadi, dan sejauh ini aman-aman saja, tidak ada yang terindikasi positif. Tapi nanti mungkin ini akan kita lihat nanti yang berikutnya, apakah ada lagi yang positif atau tidak. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyatakan, jumlah personel yang menjalani tes kali ini sebanyak 223 orang. Ia memastikan kegiatan ini rutin digelar setiap akhir tahun dan pertengahan tahun. Ini momen di penghujung tahun, saya rutin sih sebenarnya mengadakan tes narkoba, tes urin untuk seluruh anggota dinas pemadam kebakaran, baik staf maupun pasukan. Ada berapa banyak yang dites? Untuk seluruh pasukan kami dan staf, seluruh anggota dinas pemadam itu sekitar 223 orang. Dari 11 pokok ini, Bang? 11 pokok? Bukan, termasuk staf. Oh, termasuk staf. Ya. 223 orang. 23 orang. Nah. Pada tes kali ini, hampir semua pegawai dan petugas Damkar negatif narkoba. Iswanto melaporkan dari Samarinda.